Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Amalia dengan nomor NIM 205220011. Menjawab soal UTS pada pertanyaan nomor 1, yakni jelaskan pentingnya seni bercerita dalam perkembangan anak usia dini dan uraikan manfaat-manfaat yang didapat oleh anak dari kegiatan bercerita, terutama dalam aspek bahasa, kognitif, dan juga emosional. Seni bercerita memegang peranan penting dalam perkembangan aspek anak usia dini karena memberikan manfaat yang signifikan terutama dalam aspek bahasa, aspek kognitif, dan juga aspek emosional. Dan selanjutnya yaitu manfaat seni bercerita dalam aspek bahasa, yaitu melalui bercerita di sini anak mendengar dan juga mengembangkan kosakata baru dan memahami struktur bahasa dengan baik dan juga benar. Selanjutnya yaitu manfaat seni bercerita dalam aspek kognitif, yaitu saat anak mendengarkan cerita, anak diajak untuk berpikir kritis dan menganalisis alur cerita, karakter maupun peristiwa. Di sini mereka belajar menyusun urutan ataupun kejadian, mengenal konsep sebab dan juga akibat, dan juga dapat mengembangkan imajinasi ataupun kreativitas anak usia dini. Selanjutnya yaitu manfaat seni bercerita dalam aspek perkembangan emosional, yaitu cerita dapat membantu anak mengenali dan juga mengelola emosi mereka melalui karakter yang dihadirkan melalui bercerita. Selanjutnya yaitu menjawab soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan metode bercerita yang efektif untuk anak usia dini dan juga berikan contohnya bagaimana masing-masing metode dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Untuk jawaban nomor 2 yaitu menurut saya terdapat beberapa metode yang efektif digunakan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu ada metode cerita bergambar. Metode cerita bergambar ini menggunakan buku bergambar ataupun cerita bergambar yang dapat membantu anak-anak untuk memahami cerita dan juga memperluas imajinasi anak. Karena kalau buku saja tidak terdapat gambar-gambar seperti hewan ataupun yang lain, itu pasti anak tidak tertarik untuk menyukai buku cerita bergambar tersebut karena tidak menarik. Implementasinya yaitu guru dapat membaca buku cerita bergambar kepada anak-anak. Lalu setelah membaca, guru meminta anak-anak untuk menggambarkan karakter-karakter yang ada dari cerita tersebut. Kemudian, anak saling berbagi gambar dan menceritakan kembali isi cerita. Selanjutnya yaitu metode yang menggunakan alat bantu visual. Metode ini menggunakan gambar, flannel board, atau boneka untuk memvisualisasikan cerita dan membuatnya lebih menarik untuk anak-anak. Contoh implementasinya yaitu guru dapat menggunakan flannel board untuk menceritakan tentang seekor ayam yang berwarna-warni. Setelah menceritakan, guru meminta anak-anak untuk mengagungkan warna-warna yang digunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu metode cerita bermain peran. Metode ini meminta anak-anak untuk berperan sebagai karakter dalam cerita atau menggunakan boneka untuk memerankan karakter sehingga memungkinkan mereka untuk lebih terlibat secara aktif. Contoh implementasinya yaitu guru menceritakan tentang petualangan si kancil dan harimau. Kemudian anak-anak diminta untuk berperan sebagai si kancil ataupun harimau dan mereka harus berlatih dengan dialog-dialog yang terjadi dalam cerita tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari soal nomor 3, yaitu jelaskan
Apa yang Anda pahami dengan struktur monoamide atau hero's journey, dan berikan penjelasan tentang konsep dasar monoamide menurut Joseph Campbell dan bagaimana struktur ini dapat diterapkan dalam cerita untuk anak usia dini. Yaitu struktur monoamide atau hero's journey yang dikembangkan oleh Joseph Campbell adalah suatu model yang universal yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama dalam sebuah cerita. Konsep dasar monoamide sendiri yaitu dijelaskan dalam bukunya The Hero with a Thousand Faces. Konsep dasar monoamide sendiri yaitu menurut Joseph Campbell yaitu mengidentifikasi banyak cerita tradisional dan modern yang memiliki struktur yang sama, meskipun kontennya berbeda-beda. Ia menyebut struktur ini sebagai monoamide, artinya satu jenis mitos yang berlaku universal. Monoamide terdiri dari 3 fase utama, yaitu yang pertama departure, yang kedua initiation, dan yang ketiga return. Implementasinya dalam cerita anak usia dini yaitu yang pertama, cerita anak-anak dapat menggunakan struktur monoamide tanpa perlu detail yang kompleks. Misalnya seekor anjing yang ingin menjadi superhero dalam menghadapi cobaan-cobaan sebelum menjadi benar-benar kuat dan berguna. Yang kedua yaitu transformasi karakter. Tokoh utama dalam cerita anak-anak juga dapat mengalami transformasi karakter yang dramatis, seperti dari bayi tikus menjadi superhero. Yang ketiga ada simbolisme lebih mudah dipahami. Simbolisme dalam monoamide dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Contohnya special word dapat diwakili oleh teman imajinatif atau tempat main yang fantastis. Yang keempat ada moralitas yang jelas. Cerita anak-anak sering sekali memiliki pesan moral yang jelas. Monoamide dapat membantu dalam penyampaian pesan dan moral dengan cara yang menarik dan interaktif. Selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari soal nomor 4, yaitu bagaimana cara menyederhanakan tahapan dalam struktur monoamide agar sesuai dengan pemahaman anak usia dini. Berikan contoh tahapan-tahapan yang disederhanakan dan cara mempresentasikannya dalam bentuk cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Untuk menyederhanakan struktur monoamide sendiri untuk anak usia dini yaitu berfokus pada 4 tahapan inti dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang tahapan monoamide yang disederhanakan sendiri yaitu yang pertama ada panggilan petualangan. Contohnya yaitu tokoh mendengar panggilan untuk berpetualang. Yang kedua yaitu perjalanan. Contohnya seperti tokoh memulai perjalanan dan menghadapi rintangan. Yang ketiga yaitu kemenangan. Tokoh berhasil mengatasi rintangan. Yang keempat yaitu kembali. Contohnya seperti tokoh pulang dengan pelajaran berharga. Untuk contoh ceritanya yaitu pada tahapan yang pertama yaitu panggilan, itu contohnya si kancil mendengar tentang bahaya di hutan. Selanjutnya yaitu pada tahap kedua perjalanan, contohnya yaitu ia berlari melewati rintangan dan bertemu teman. Nah, pada tahapan ketiga, pada tahap kemenangan, contoh ceritanya yaitu si kancil menggunakan akalnya untuk mengalahkan musuh. Nah, selanjutnya pada tahapan keempat, yaitu kembali. Contoh ceritanya yaitu ia pulang dan mengajarkan teman-temannya dengan cara yang cerdik. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.